Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi dalam channel saya Iksan Rinaldi dalam perjalanan touring Borneo Gastulistiwa 3 negara. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada pagi hari ini saya sudah memasuki hari ketiga di mana saya beristirahat di kota Batu Licin. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu yang memakai jaket abu-abu strip hitam, mungkin ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, dia adalah dulu yang menjadi Kabinet Indonesia ketika masa pemerintahan 2014 sampai 2019. Nah, kalau ada yang tahu tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kebetulan beliau adalah anggota komunitas Ontahut juga. Pokoknya di komunitas Ontahut banyak orang-orang keren deh teman-teman. Tetapi kita tidak memandang derajat, kita tidak memandang asal dari mana, bahkan kita tidak memandang kekayaan. Tetapi kita semua ketika sudah bermain motor, sudah berkecimpung di hobi sepeda motor, itu semua akan hilang dan kita berbaur menjadi satu. Pokoknya di komunitas Ontahut banyak sekali teman-teman saya yang orang-orang keren. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh gimana sih caranya untuk masuk ke komunitas Ontahut ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat dan bergabung bersama komunitas Ontahut dan nanti akan bertemu dengan orang-orang yang bisa menginspirasi kita dalam mewarnai atau memotivasi hidup kita. Hari ini saya akan melintasi Batu Licin hingga ke Banjarmasin. Nah, jadi saya akan memasuki atau melewati kota Banjarmasin. Ini adalah suasana kota Batu Licin di pagi hari. Nah, jadi teman-teman, Batu Licin itu terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ketika di pagi hari suasana sangat sejuk sehingga saya pun sampai lupa nih teman-teman memakai gloves ya. Jadi saya riding sambil lupa memakai gloves ya teman-teman. Nah, jangan dicontoh ya. Tapi memang karena saya juga ingin menikmati suasana pagi hari di kota Batu Licin yang sangat sejuk. Ini adalah teman-teman saya dari komunitas Ontahut chapter Jakarta nih teman-teman. Nah, untuk di hari ketiga ini kami komunitas Ontahut titik poinnya ada di Batu Licin. Tetapi dari chapter yang berbeda biasanya menginap di hotel yang berbeda-beda juga, tergantung kesepakatan setiap chapter. Tapi tidak memungkinkan ketika kita menginap di salah satu hotel, kita bisa bertemu juga dengan chapter lain yang kebetulan menginap di hotel yang sama. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah keseruan ketika beradventur dengan komunitas Ontahut. Tapi di malam ketiga ini kita akan menginap bersama, berkumpul kembali dari seluruh chapter di kota Banjarmasin. Nah, jadi kita sudah menyewa di hotel Banjarmasin untuk seluruh chapter komunitas Ontahut berkumpul. Dan di malam harinya akan ada acara ya kurang lebih seperti review dari perjalanan sebelumnya dan kita akan mengulas perjalanan berikutnya sambil makan malam bersama. Di sini saya baru ingat lupa memakai gloves. Nah, jadi saya langsung memakai gloves dan sepertinya perjalanan akan dari kota Batu Licin akan baru dimulai. Nah, jadi saya kalau misalkan udah keluar kota, sudah mulai jalan antar provinsi, saya selalu memperhatikan safety gear yang saya pakai. Di sebelah kiri kita ada masjid terapung nih teman-teman. Nah, masjidnya sedang dalam
pembuatan. Nah, ini sepertinya ketika nanti sudah jadi akan bagus nih hasilnya teman-teman. Nah, saya jadi teringat Masjid Terapung ini itu juga ada di daerah Aceh kalau tidak salah ya. Saya melewati Masjid Terapung ketika saya touring kilometer 0 Sabang. Oh iya, seperti janji saya di awal, saya akan menjelaskan terkait gimana sih caranya kita bergabung untuk memasuki komunitas Ontahut ya teman-teman. Nah, saya akan jelaskan secara pelan-pelan dan secara terperinci. Yang pertama adalah ketika teman-teman ingin memasuki komunitas Ontahut, teman-teman harus memiliki motor 250 cc up atau motor minimal 250 cc atau motor 250 cc ke atas. Tentunya ketika motor 250 cc ke bawah itu tidak bisa masuk klasifikasi untuk memasuki komunitas Ontahut. Lalu pertanyaannya kenapa? Atau diskriminasi dong, atau mungkin kok nggak bisa? Nah, itu mungkin akan saya jelaskan di lain episode ya teman-teman, agar lebih jelas supaya tidak dibilang diskriminatif nih. Yang kedua adalah ketika teman-teman ingin memasuki komunitas Ontahut adalah teman-teman harus memiliki motor bergenre motor adventure nih teman-teman. Nah, jadi memang persyaratan kedua adalah motor 250 cc up yang bertipe adventure. Nah, gimana sih maksudnya tipe adventure? Nah, tipe adventure yang pastinya teman-teman bukan kategori motor matic, bukan kategori motor naked, bukan kategori motor retro dan sebagainya ya teman-teman. Jadi jenisnya memang harus adventure nih. Nah, kenapa sih harus jenisnya motor adventure? Nah, nanti akan saya jelaskan lagi ya teman-teman pada episode berikutnya atau episode lainnya secara terperinci. Nah, yang pasti saya akan menyebutkan jenis-jenis motor adventure yang bisa teman-teman pakai ketika riding dengan komunitas Ontahut. Nah, salah satunya ada Kawasaki Versys 250 cc, lalu ketika di pabrikan Honda ada CB 500, lalu ketika di KTM ada KTM 390, ada KTM 250, terus apalagi ya teman-teman ya, di pabrikan Suzuki ada Suzuki V-Strom 250. Terus kalau misalkan di VR, nah VR juga ada tuh teman-teman, VR 250 cc yaitu VR Vortex 250. Lalu ada juga BMW GS 310, terus ada lagi Royal Enfield. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada lagi merek-merek lain yang tidak saya sebut. Nah, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Lalu yang ketiga adalah ketika teman-teman ingin gabung komunitas Ontahut adalah harus memiliki motor yang original pabrik ya, bukan motor custom ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman memiliki motor custom atau istilahnya motor yang udah berubah jauh dari original pabrikan, itu mohon maaf tidak bisa di komunitas Ontahut karena hanya motor yang original pabrik, jadi tidak boleh custom ya teman-teman. Tapi kalau modifikasi sangat boleh di motor, tapi tentunya modifikasi spare part ya teman-teman, bukan modifikasi total sehingga kita kadang bingung ini jenis motor apa atau basic motor ini apa ya teman-teman. Jadi salah satu persyaratannya nomor 3 adalah harus memiliki motor original pabrikan. Yang keempat adalah salah satu klasifikasi untuk bisa di komunitas Ontahut adalah harus memiliki motor dengan kapasitas tangki minimal 10 liter ya teman-teman. Nah, disinilah yang membuat kenapa motor jenis trail itu memang tidak bisa di Ontahut, karena memang salah satu kapasitas minimal harus 10 liter ketika di Ontahut.
Lalu pertanyaannya, kok seperti itu, kenapa? Nah, mungkin saya akan menjelaskan lagi ya teman-teman di episode yang lain atau episode berikutnya kenapa harus seperti itu. Yang pasti itu adalah klasifikasi yang diciptakan, tetapi yang setelah saya jalani ternyata ada maksud dan tujuannya kenapa diciptakan klasifikasi seperti itu, bukannya diskriminasi atau segala macam, tapi nanti mungkin ketika ada pembahasan dan waktu akan saya jelaskan deh teman-teman kenapa itu bisa terjadi menjadi salah satu kriteria untuk memasuki komunitas on tahun. Mungkin akan saya jelaskan pada episode yang lain kenapa istilahnya harus klasifikasinya. Yang pertama harus motor 250 cc up, terus yang kedua jenisnya harus adventure, terus yang ketiga harus original pabrik, dan yang keempat harus memiliki kapasitas tangki minimal 10 liter. Pokoknya saya akan jelaskan di episode yang berikutnya. Yang pasti teman-teman tetap stay tune di channel saya dalam perjalanan touring Borneo Gas Tulistiwa 3 Negara.
Saya pun berhenti sejenak di tepi jalan dan saya pun menemukan hewan primata di Kalimantan. Dan memang ini salah satu ciri khas di Kalimantan, bahwasanya hutannya yang masih alami sehingga masih banyak hewan-hewan yang hidup bebas di sekitar. Walaupun memang terkait ancaman akan kepunahan akan terus berada di sekeliling hewan-hewan ini. Semoga kita semua bisa terus merawat hutan-hutan yang berada di Kalimantan dan seluruh alam Indonesia yang kita cintai ini. Matahari pun sudah semakin tinggi, kondisi masyarakat sekitar pun sudah semakin ramai untuk beraktivitas pada hari itu. Nah teman-teman, ini saya sedang riding dan saya jalan lebih dahulu daripada teman-teman saya, karena saya ingin mencari titik atau tempat sebagai berfoto atau menerbangkan drone dan juga untuk menshoot alam sekitar. Nah saya biasanya jalan lebih dahulu agar nanti ketika teman saya datang, saya pun sudah selesai mengambil video shoot dari drone tersebut, dan saya juga mengambil video dari teman-teman saya yang sedang lewat. Tapi saya juga tidak lupa untuk menshoot atau memvideo saya dan istri ketika sedang berada di alam yang saya ambil.
dengan view drone. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, memang tujuan utamanya nih supaya juga saya tidak tertinggal jauh, karena kalau misalkan saya berbarengan dengan teman-teman saya dan saya berhenti lalu mengambil video dari drone, tentunya teman saya yang sudah jalan lebih dahulu akan meninggalkan jauh saya di belakang, sehingga sangat sulit untuk saya mengejar. Sekarang saya sedang berada di daerah yang banyak sekali pabrik-pabrik pertambangan nih teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat dari tadi banyak sekali truk-truk pertambangan maupun juga dari sebelah kanan atau sebelah kiri jalan pabrik-pabrik perusahaan pertambangan di sekitar Kalimantan. Jadi kurang lebih sampai di sini untuk episode kelima teman-teman. Nanti jangan lupa saksikan pada episode berikutnya di mana saya sampai ke tempat daerah bekas pertambangan. Nanti saya akan melewati daerah tersebut dan saya akan men-share nih ke teman-teman gimana daerah tersebut dan apakah bisa menjadi tempat rekomendasi yang dilewati ketika di Kalimantan. Pokoknya untuk teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe video saya, dan juga jangan lupa nih untuk men-share video saya untuk membantu dan berkontribusi perjalanan saya selama touring Borneo Gas Tulistiwa 3 negara. Nah, karena apa teman-teman? Subscribe itu gratis. Ya mungkin itu saja dari saya, selebihnya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.